Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Imam Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata beliau, as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasadi. Sabar di dalam iman itu kedudukannya sama seperti kepala pada jasad. Jadi kata Imam Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal badan. Sabar dalam keimanan itu, sabar pada keimanan itu kedudukannya bagaikan kepala pada badan. Fa idza qata'a ar-ra'su, apabila kepala terputus, fa khabal jismu, maka binasalah badan. Jadi tidak ada orang yang hidup ketika kepalanya lepas dari badannya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wa man qata'a ar-ra'su khabal jismu. Maka ketika kepala itu putus dari badannya, maka badannya menjadi binasa, badannya mati. Kemudian kata Ali, beliau langsung meninggikan suaranya, fala iman la imana liman la sabaralah, la imana liman sabaralah, la imana liman la sabaralah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sabar. Kenapa? Karena sabar adalah pangkalnya iman. Sabar adalah kepalanya iman. Tanpa ada sabar, mustahil ada iman. Ya, karena seperti yang kita pahami, sabar itu ada berapa? Ada berapa? Iya, ada. Ada 3. Ya, as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Anda bertanya, dalam melaksanakan ketaatan kita perlu sabar tidak? Perlu tidak? Perlu. Antum sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Jika orang yang tidak ada kesabaran dalam dirinya, dia tidak akan melaksanakan sholat, betul tidak? Orang ketika pergi ke masjid subuh hari, coba bayangkan, ketika gelap, dingin, masih tuluh, ngantuk. Nah, kemudian harus melangkahkan kaki, harus bangun, harus pergi ke kamar mandi untuk berwudu, membasahi muka, badan dan lain sebagainya. Kemudian harus berangkat ke masjid di tengah cuaca yang dingin, apalagi dibarengi dengan hujan yang gerimis-gerimis mengundang, begitu. Maka itu perlu sabar. Paham ya? Antum duduk di sini coba, itu perlu sabar kan nih? Mendengarin orang nggak jelasin begitu, duduk aja begitu diam. Nah, mendingan apa?
Mendingan jalan-jalan ya, deket situ apa mall itu. Jatuh, masya Allah banyak pemandangan begitu ya. Nah, enak mana duduk di sini apa di sana? Sana. Kenapa antum duduk di sini? Karena apa? Karena ingin sesuatu. Mudah-mudahan mendapatkan. Nah, dalam rangka apa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu ketaatan bukan? Ketaatan. Maka sekali lagi dalam melaksanakan ketaatan perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam masalah apa? As-sabru anil maksiyah. Sabar dalam kemaksiatan. Akhi, afwan. Dika, itu nggak mau pacaran? Hah? Nggak secara nafsu mau tidak? Nggak ada yang nggak mau, betul tidak? Mau bergandengan tangan, aduh, ya betul tidak? Secara apa? Secara nafsu pasti ingin, ya. Lihat orang, aduh berdua-duaan, begitu kan? Lihat orang kemana itu? Ya, naudzubillah ya, waliyadzubillah. Bermaksiat dan lain sebagainya. Begitu. Kenapa kita tidak melaksanakan itu? Karena sabar. Karena takut buah dari apa yang nanti kita lakukan akan menjadikan bencana bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka harus bersabar. As-sabru anil maksiyah. Yang ketiga apa? As-sabru an aqdarillah, sabar dari takdir Allah. Khususnya apa? Takdir itu kan ada dua ya. Al-qadar al-laim, takdir yang kita sukai, yang kita gemari, ada takdir yang tidak kita sukai. Ya. Ada suatu saat ketika kita hilang harta, ketika suatu saat kita hilang sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita meringis, bersedih. Ada saat-saat seperti itu. Rasul SAW ditinggal oleh istrinya, ditinggal lagi oleh siapa? Pamannya, sehingga disebut apa itu? Tahun kesedihan, apa bahasa Arabnya? Amul huzni. Tahun kesedihan, ditinggalkan oleh paman yang mencintainya, yang membelanya, ditinggalkan oleh istri yang menyemangatinya, yang menyayanginya. Masya Allah. Nah, orang yang beriman dia memiliki sabar dalam segala ujian, khususnya ujian yang menyakitkan. Nah, ini mungkin nanti ya dibahas dalam bab sabar. Hanya yang jelas di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, ya, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar dalam menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Kita akan coba membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Sebelum saya bahas, ini mau tanya dulu ya panitia. Ini berapa kali pertemuan kita? 3. Alhamdulillah cukup lah ya. Jadi saya neranginnya apa? Sepoi-sepoi ini. Insyaallah 3 bisa. Berarti sampai Ramadannya ya? Iya. Sampai Ramadan. Sekarang kan tanggal berapa Syaban? 20. Jangan bidah baru nih. Tanggal berapa? 18 ya? 18 Syaban ya, insyaallah. Kurang lebih ya. Tapi kita akan coba membahas. Itu ada apa ya? Oh itu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, bisa fokus kan? Kedengaran ya? Mudah-mudahan Anda juga bisa fokus ya. Baik. Pertama, sebelum kita nanti masuk Ramadan, kita ada di bulan apa ini? Sya'ban. Dan ini ada beberapa hari menjelang tutup bulan Sya'ban ya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban ya. Pertama, saya tidak akan mendefinisikan lah ya masalah apa itu bulan Sya'ban, dari mana penamaannya, kemudian arti dan lain sebagainya. Itu kurang kurang penting lah ya. Nah, itu tidak menjadi urgensi ya dalam masalah
ketaatan. Tapi yang paling penting yang mungkin harus kita pahami adalah amalan-amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Sya'ban. Ya, amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Sya'ban. Ya. Yang pertama, amalan yang harus banyak dilakukan adalah kasratus siyam, banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah sama sekali berpuasa di bulan-bulan yang lain, maka minimal kita berpuasa saum Senin, Kamis, atau saum Ayyamul Bid. Ya, kalau bisa saum Daud. Ya, itu memperbanyak saum. Apa dalilnya? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Bahwasanya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saum 2 bulan berturut-turut, saum 2 bulan berturut-turut, kecuali Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini hadisnya An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau bahwasanya, kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saum 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan apa? Sya'ban dan Ramadan. Nah, ikhwafillah, di dalam hadis ini seolah-olah bahwa bulan Sya'ban itu saum secara apa? Full. Ya, saum secara penuh. Hadisnya apa tadi? Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Nah, akan tetapi maksud dari hadis ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dengan hadis yang lain, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qat illa Ramadan." Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum sebulan penuh. Nah, jadi aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak saumnya kecuali saum pada bulan Sya'ban. Jadi yang selalu melaksanakan saum setiap hari di bulan apa kata Aisyah? Bulan Ramadan. Ya. Akan tetapi 11 bulan yang lain, berarti dari bulan apa? Bulan apa? Syawal sampai Sya'ban lagi. Nah, itu yang paling banyak yang mana? Sya'ban. Paham ya? Nah, jadi intinya ditaksis, dikhususkan atau dijelaskan lagi hadis yang Ummu Salamah tadi oleh hadis apa? Oleh hadis Aisyah, bahwasanya saum Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berturut-turut full sebulan kecuali bulan Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, bahwasanya aku tidak pernah melihat saum di 1 bulan yang paling banyak saumnya kecuali bulan. Paham ya? Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan saumnya pada bulan Sya'ban lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, maka sekali lagi, jikalau kita jarang saum, jikalau kita tidak pernah saum, maka di bulan Sya'ban ini saumlah. Minimal saum Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, atau tidak juga ya beberapa lah. Yang penting kita ada saumnya di bulan apa ini? Bulan Sya'ban ini. Ya. Nah, sekarang ada berapa hari lagi? 12 hari lagi ya, kita maksimalkan ya. Kita coba saum. Nah, besok hari apa? Hari Kamis. Ya, coba bismillah kita coba sama-sama berjuang mengamalkan ya apa yang tadi Rasul
perintah. Hadisnya sahih. Abu Daud, Ibnu Majah ya. Jadi yang tadi juga sahih ya. Nah, gitu. Akan tetapi yang jadi catatan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumaini. Bisaumi yaumin wala biyaumaini. Bahwasanya kata Rasul, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan apa? Dengan saum, dengan puasa. Dengan puasa apa? Dengan saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Artinya apa? Artinya, jikalau kita tidak melaksanakan saum di bulan Sya'ban ini, tiba-tiba sehari atau 2 hari mendekati Ramadan saum, nah ini tidak diperkenankan. Ini makruh. Apa? Makruh. Ya. Illa rajulan yasumu sauman falyasumhu, kecuali oleh orang yang dia biasa saum, biasa melaksanakan apa? Saum, maka saumlah dia. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita saum Senin, Kamis terus gitu ya. Nah, mendekati bulan Ramadan ternyata seharinya atau 2 harinya hari Kamis lagi atau Senin, maka kita boleh saum? Boleh saum? Boleh. Kenapa? Karena sebelumnya sering saum. Paham ya? Nah, ini. Atau saum Nabi Daud, nah, ini apalagi ya, seperti itu. Jadi maka kalau hanya mengkhususkan saum di pada hari terakhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, ini makruh. Apa hukumnya? Makruh. Kata para ulama di dalam kitab Fathul Bari, di sana dikatakan hukumnya makruh untuk saum pada 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Paham ya? Nah, jadi jangan dikhususkan. Insya Allah ramai ini pengajian sekarang ya. Alhamdulillah. Yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah tilawah. Nah, ini tilawah ya. Kata Salam bin Kuhail rahimahullah, beliau pernah berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Bahwasanya bulan Sya'ban itu disebut juga dengan syahrul qurra. Bulan apa? Bulan para pembaca. Maksudnya apa? Karena di dalam bulan itu banyak dibacakan Al-Qur'an. Nah, ditingkatkan lagi pada bulan nanti Ramadan. Ya. Nah, jadi kita melakukan pemanasan sebelum bulan Ramadan untuk senantiasa tilawah Al-Qur'an. Kalau biasa kita 1 juz, ningkat jadi setengah juz. Ningkat jadi apa? 1,5 atau 2 juz, kan begitu? Biasa 2 juz, 3. Biasa 5 juz, 10. Nah, bisa 10 juz dari. Nah, ketika apa? Tilawah Al-Quran itu ya, jika misal kita punya kebiasaan untuk menghafalkan Al-Quran, misal gini, ada 1 hari ya kita khusus menghafalkan Al-Quran. Ini sudah biasa kan? Ini wajah-wajah penghafal semua ya, insyaallah. Amin. Jadi apa tadi? Kalau misalnya kita senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka tidak perlu dirubah menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi tilawah begitu. Misal begini, subuh biasa kita menghafal Quran ya. 1 halaman misal full, 1 halaman tiap hari seperti itu. Nah, ketika Sya'ban dihilangkan, dipakai dengan tilawah ya, itu tidak perlu ya. Nah, walaupun mungkin tadi bahwasanya bulan Sya'ban itu syahrul qurra ya. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan, nah ini ada. Hatta para fuqaha, para ulama, hatta al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berhenti. Bukan berhenti apa namanya? Mengurangi. Bahkan ada yang berhenti membahas masalah hadis dan lain sebagainya. Fokus ke mana? Al-Qur'an. Sampai al-Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, menghatamkan Al-Quran berapa?
Sehari ya? Sehari hatam kalau nggak salah. Atau 2 hari. Maksimal 3 hari hatam. Masya Allah. Itu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Kita hatam umur hidup sekali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita rajin ya membaca Al-Quran ya. Kenapa harus rajin membaca Al-Quran? Apa yang saya sampaikan? Kenapa salah satunya? Masya Allah, Al-Quran memberikan syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan mendatangi kita pada hari kiamat itu sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apa yang pernah saya katakan? Kata beliau, fa in fa in kunta turid an ta'lama hal huwa yuhibbullah aw yuhibbu rasulahu falyanzur kaifa kana yuhibbul Qur'an fa idza kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Jika kau ingin memperhatikan bagaimana seseorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka perhatikanlah seseorang dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jikalau dia mencintai Al-Quran dalam arti membaca, senantiasa terus membaca, mentafakuri, memahami dan mengamalkan, terus dia berbuat seperti itu. Jikalau dia mencintai Al-Quran, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka dialah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bukti cinta Allah dan cinta Rasulnya itu dengan apa? Dengan interaksi kita Al-Quran. Ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang harus kita pahami ya. Maka bohong jika seseorang mengatakan cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi dia tidak pernah berinteraksi dengan baik bersama Al-Quran. Ya, Masya Allah. Maka tidak pantas bagi seorang du'at baradai, kata, jikalau tidak menamatkan minimal 1 bulan 1 kali. Tamatkan. Nah, aktivis dakwah. Nah, kita aktivis dakwah nih. Aktivis kan? Ya nggak ada yang gendut. Jadi kalau gendut tebal gitu. Aktivis semua antum. Ya, aktivis semua. Maka harus apa? Belajar untuk menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Tingkatkan kalau setiap bulan, berarti setiap 2 minggu terus, insya Allah. Ya. Dan semakin sering kita, Masya Allah, semakin nikmat dalam membaca Al-Quran teh, ya. Apalagi antum nih jurusan bahasa Arab kan? Ya. Semua nih? Enggak juga. Nah, apalagi? Antum sastra apa? Sastra Sunda? Oh, Jepang. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau misal kita lebih baik ketika membaca itu fahami. Kalau kita tidak paham, lihat terjemahnya itu, biar apa? Biar hati kita berbekas ketika membaca. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca nih 10 halaman, 5 halaman misalnya, atau 2 halaman atau 4 halaman, jangan langsung ditutup kalau kita tidak bisa menerjemahkannya. Kita baca dulu menerjemahkan. Minimal 5 ayat, terjemahannya bagaimana? Paham maksudnya? Nah, biar apa? Berbekas di hati kita. Ya. Kata siapa ya? Kata dalam Al-Quran kan? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, disingkirkan, yang dicueki gitu, dicuekkan. Al-Quran dicuekkan. Nah, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, orang yang mahjur, orang yang hadir bil Quran, orang yang menghijrahkan, orang yang meninggalkan Al-Quran, salah satunya apa? La yaqra'unal Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran, maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang meninggalkan Al-Quran, mahjur. Al-Quran berarti di mahjur. Yang kedua, orang yang yaqra'un Al-Quran wala yafhamunahu. Orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mau memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, maka orang yang tersebut masuk ke dalam mahjur. Akan tetapi tingkatannya beda. Kalau misalnya seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia tidak memahami maknanya,
Dia tidak mendapatkan mahjur dari sisi membacanya, tapi mahjur dalam sisi memahaminya. Paham? Nah, orang yang pertama dia sama sekali bagaimana? Tidak meninggalkan sama sekali. Yang ketiga, yaqra'unal Qur'an wa yafhamunahu wa la ya'malunahu. Dia membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini juga masuk ke dalam orang yang orang yang hajir, orang yang menghijrah, orang yang meninggalkan apa? Al-Quran. Maka bagi kita harus membaca, harus memahami, harus mengamalkan qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, sikit-sikit, itu harus kita amalkan. Ya, maka kata para sahabat, coba lihat. Mereka para sahabat itu tidak langsung maju kepada ayat yang lain sampai dia memahami 10 ayat itu, misalnya ayat yang tersebut ya, kemudian dia bisa mengamalkannya, baru pindah ke ayat yang lainnya. Saking apa? Saking, Masya Allah. Dan kata Ibnu Mas'ud, kami dahulu kunna nas'abu fi hifdzil Qur'an wa nashalu li'amalihi. Kami dulu itu sulit menghafalkan Al-Quran, tapi mudah untuk mengamalkannya. Para sahabat begitu, sulit menghafalkan Quran, tapi apa tadi? Mudah mengamalkannya. Wa antum al'an, dan kalian sekarang, kata Ibnu Mas'ud. Kepada siapa itu? Kepada siapa? Kepada kita. Lah, khususnya kepada siapa? Kepada tabi'in, kepada murid-murid beliau. Kepada siapa? Kepada murid beliau. Kalian sekarang tashaluna hifdzul Qur'an wa tas'abuna amalahu. Kalian itu sekarang itu mudah menghafalkan Al-Quran, tapi sulit sekali kalian mengamalkan Al-Quran. Itu zaman tabi'in, ya kan? Komon dari zaman Sigarkil, ya kan? Itu betul malu. Godaan kita kan untuk melimpahkan memincangkan kita, menyimpangkan kita dari Al-Quran itu banyak sekali akhi sekarang. Banyak banget. Banyak. Tuh, tinggal lihat kemana. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua ya. Nggak tahu loh, nggak tahu. Sekarang yang lagi jingkrak-jingkrak di sana ya, yang cuma lagi nyetel itu sekarang sana, bisa jadi dia nanti suatu saat jadi dai ya di sini. Beneran. Jangan jangan membenci dulu kepada orang. Agid bagido kayyum ma'asa ayyakuna habibaka yaum. Benci kepada orang yang kau benci sewajarnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia menjadi sesuatu yang kau sukai, orang yang kau cintai, orang yang kau sukai suatu hari. Kalau kita benci, bencilah sewajar. Jangan benci itu benci. Masih yang mau tinggal di mana? Suatu saat benar. Anak punya teman banyak yang seperti itu. Ternyata dia benci sekali, sampai mengatakan sesuatu yang tapi ternyata bebarengan lagi sekarang lagi. Benci dengan sewajar. Wa ahbib habibaka harunan ma'asa ayyakuna bagidoka yawmamma. Cintai, kasihi, sayangi orang yang kau sayangi dengan sewajarnya, karena bisa jadi nanti dia akan menjadi musuhmu suatu saat. Paham? Jadi sekali lagi kita membenci bukan membenci orangnya, membenci akhlaknya. Orang yang mudah-mudahan Allah jadikan hidayah, dan suatu saat mudah-mudahan mereka yang lebih hebat daripada kita. Bisa jadi, kita nggak tahu, betul tidak? Tidak. Maka kita berjuang terus mengamalkan amalan yang soleh. Ya, jadi yang kedua di dalam bulan Sya'ban ini apa amalannya? Baik, yaitu menambah atau terus memperbanyak apa? Tilawah Al-Quran. Yang ketiga yaitu taba'ud anil musyahanah wasyirki, menjauhi permusuhan dan syirik. Artinya di bulan Sya'ban ini bukan berarti di luar bulan Sya'ban boleh bermusuhan, boleh melaksanakan syirik, bukan. Akan tetapi ditekankan lebih-lebih di bulan Sya'ban ini, jadikan momentum, jadikan saat di mana Sya'ban ini betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang musyahanah dan syirik. Musyahanah itu? Ya. Musyahanah itu
senang bertengkar. Ketik-ketik nyewa batur, ketik-ketik ngahina batur. Kita irung sih ke babong, astagfirullahaladzim. Orang begitu. Nah itu ada yang begitu kan. Syahid, gatal gitu. Ada apa begitu ya? Gatal ada orang itu. Siga hilut apa namanya? Hilut bulu. Amit. Sedih. Apa namanya? Ya gitulah ada orang yang begitu, bikin kesal gitu ada ya. Ya Allah, tidak ada mungkin apa namanya? Mulutnya itu dijaga. Nah hati-hati musyahid. Orang yang senantiasa bermusuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Ibnu Majah bahwasanya innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun atau muncul di malam Lailatul Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Muncul di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni seluruh makhluknya illa lil musyrik atau musyahid, kecuali bagi orang yang selalu membuat kesyirikan dan orang yang selalu bermusuhan. Nah ini walaupun dia mengamalkan amal-amalan soleh, tapi ketika dia senang bermusuhan dengan orang lain, walaupun dia mengamalkan amalan soleh, tapi dia masih syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang demikian la yughfar, tidak akan diampuni. La yaghfiruhullah, Allah tidak akan mengampuninya. Paham ya? Nah ini hati-hati, jangan sampai bermusuhan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Afsyus salam, tebarkan salam. Salam itu apa artinya secara bahasa? Keselamatan, kedamaian. Afsyus salam, assalamualaikum. Dengan ditebarkan salam maka ditebarkan rasa cinta, rasa kasih. Betul ya? Selesai. Kemudian apa kata Rasul? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Kunu ibadallah, hamba-hamba Allah ikhwanan. Apa ikhwan? Saling bersaudara, saling mencintai. Tapi bukan berarti antum cinta ke apa? Jangan dulu, bukan. Maksudnya ini ya, saling mencintai apa? Saling membantu, saling apa? Saling menyokong, saling ta'awun. Nah, saling ta'awun dan tabarruk, saling membantu dan saling menolong. Nah ini biasakan. Hati kita jangan sampai keras, benci ke orang lain. Saya mau lihat kamu tuh ini ngasih ganau. Jangan. Lunakan hati. Nah, kenapa? Karena kemarin sudah kita bahas ya. Salah satu kebaikan dari Allah, anugerah dari Allah, yaitu dilembutkannya hati. Apa kata Allah? Fadin wa rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah tuh, karena kasih sayang Allah lah, engkau bermurah hati, kau berlaku lembut kepada orang lain ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras hatimu, bengis, galak, baik batur, maka lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang akan lari dari dirimu. Masya Allah. Ya, jadi saling apa tadi? Mencintai. Ini yang harus kita pahami. Kata Abu Darda, innamal ilmu bita'allum wa innal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, sesungguhnya hilm, sesungguhnya kelembutan hati itu dengan berusaha untuk lemah lembut. Jadi salah satu untuk lemah lembut itu apa? Berjuang untuk lemah lembut. Jaga apa ini? Lisan. Jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jangan sedikit-sedikit ayam batur ngalewat tajoman begitu. Debungkeun cenah jangan. Jaga apa? Jaga sikap. Karena apa? Kelembutan hati itu harus dengan latihan. Apa? Latihan. Sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Ya. Banyak orang anak punya teman alhamdulillah gitu ya, setelah dia paham Quran, paham hadis, dia belajar untuk berbuat. Padahal dia awalnya itu mulutnya itu bagaimana, ada yang begitu loh manusia ya. Nah, maka kita belajar sedikit demi sedikit. Dan kata para ulama salaf, wal hilmu libasul ilmi. Hilm itu, kelembutan itu pakaiannya ilmu. Fala ta'riyanna minhu
ba'da an wajadtal ilma. Maka kau jangan pernah bertelanjang ketika kau sudah memakai pakaian ba'daan kau memakai pakaian ilmu. Ilmu itu akan runtuh, ilmu akan hilang jikalau tidak dibarengi dengan kelembutan. Paham? Orang yang keras hati, orang yang bengis, walaupun ilmunya segudang, ilmunya banyak, pasti dia akan dijauhi. Nah, itu gitu jadi mata. Merasa hati-hati. Ya, kenapa sekali lagi? Karena kelembutan itu pakaiannya ilmu. Seorang yang punya ilmu, seorang yang memiliki jasad ya, maka dia seolah-olah dia punya ilmu, dia punya jasadnya, tapi dia tidak ditutup dengan dengan kelemah lembutan. Maka dia seperti orang yang bertelanjang. Na'udzubillah. Bagaimana? Senang kok senang. Ya, na'udzubillah. Orang yang seperti itu berarti dia punya aib ya. Paham ya? Hati-hati dengan musyahid. Apa musyahid tadi? Orang yang suka bermusuhan, gatal kalau tidak ngatain orang itu, ya. Paham ya? Nah, ini cukuplah kalau banyak-banyak ting di Syaban nanti Nah, yang jelas tadi hati-hati kita dengan syirik. Ini sudah dibahas kan syirik ya, banyak sekali kan ya. Yang kemarin itu ya, alhamdulillah bukan banyak sekali ya, lumayan lah ya, minimal ada gambaran. Kemudian sudah dibahasnya pengertian dan lain sebagainya. Syirik sudah nggak perlu dibahas lagi. Kemudian tadi musyahid ya, jangan sampai kita menjadi orang yang senang bermusuhan dengan orang lain. Ya, itu amalan di bulan Syaban. Nah, kemudian kita masuk nih sekarang ke Ramadannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Ramadan, bekal-bekal apa yang harus kita siapkan dan lain sebagainya. Pertama bulan Ramadan dulu. Ramadan itu bahasa apa? Arab. Dari kata apa itu? Romad Aromdo. Aromdo itu apa? Naam, panas. Panas. Syiddatul har. Panas yang sangat panas. Itu Ramadan. Kenapa bulan disebut bulan Ramadan? Ya karena panas. Kita disebut bulan Ramadan karena dulu bulannya apa? Panas saat itu. Syaban disebut bulan Syaban kenapa? Syaban dari bahasa apa Syaban? Bahasa Arab. Apa Syaban artinya? Syabun apa? Syabul iman. Apa? Cabang. Apa Syabun itu? Cabang. Kenapa? Li'annahum yatasya'abuna fi talabil miyah an talabil miyah fil ghara. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman saat itu, mereka pada bulan Syaban sebelum dinamai, mereka berpencar. Nah, Syaban itu berpencar. Seperti apa? Seperti cabang ranting. Banyak cabang. Untuk apa? Litolabil miyah, untuk mencari air. Di mana? Fil ghara, ke guha-guha, ke hutan enggak ada di situ ya. Ke gua-gua gitu, cari apa? Cari sumber air banyak sekali. Nah, sehingga di bulan itu disebut apa? Sya'ban. Nah, Ramadan itu panas yang sedang sangat teriknya Ramadan. Maka itu dinamakan bulan itu disebut Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu ya, itu menamakan bulan itu dengan peristiwa yang ada pada bulan tersebut. Biasanya begitu. Ya. Syawal. Kenapa dengan Syawal? Apa Syawal? Ningkat. Kenapa ningkat? Panasnya ningkat. Jadi lebih panas mana? Ramadan atau Syawal? Syawal atau apa? Ramadan. Syawal. Kenapa? Itu di situ. Syawal itu ningkat. Panasnya lebih ningkat. Begitu. Nah, oleh ulama disebut, kenapa juga disebut Ramadan? Li'anna fihi, karena di bulan Ramadan itu turmadu fihi ad-dunub, karena dibakar, dipanaskan seluruh dosa-dosa. Nah, ini disebut Ramadan karena dibakar seluruh
dosa. Berdasarkan hadis-hadis yang nanti kita akan coba telaah ya. Maka yang pertama tadi disebut Ramadan karena panas secara bahasa. Yang kedua karena dalam bulan itu apa? Dibakar apa? Dosa-dosa. Dibakar dosa-dosa. Nah, seperti nanti hadis-hadis yang akan coba kita bahas ya. Nah, kemudian kata para ulama kalau Syawal nantilah ya. Jadi intinya bahwa Syawal itu meningkat, sedikit. Syawal itu meningkat berarti harusnya lebih hebat daripada bulan Ramadan ibadahnya. Kalau benar di bulan Ramadannya kan begitu. Nah, biasanya kita apa? Semangat di bulan Ramadan. Wah, salat tarawih, qiyamul lail tidak pernah hilang. Tilawah begitu hilang. Begitu masuk Syawal, habis semua tidak ada benar. Iya kan? Kebanyakan kita begitu. Harusnya apa? Yang namanya Syawal meningkat. Ramadan juga yang kedua, syahrut tarbiyah. Bulan apa? Bulan pendidikan. Yang pasti pertama bulan dibakarnya dosa, yang kedua bulan pendidikan. Kenapa? Karena disitulah, di bulan itulah tarbiyah Allah kepada para manusia, dididik manusia untuk menjadi apa? Untuk jadi apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, dididik orang yang beriman itu. Kenapa orang yang beriman belum tentu bertakwa? Orang Islam belum tentu beriman. Orang iman belum tentu bertakwa. Orang yang takwa itu a'la ad-darajat, derajat yang paling tinggi. Masya Allah, al-muttaqin. Maka surga mu'addat lil muttaqin. Kita bahas nanti kan. Salah satu tujuan Ramadan itu ada membentuk orang yang takwa. Apa keutamaan orang yang takwa ini? Memang banyak. Nanti sedikit aja kita bahas. Intinya adalah bahwasanya bulan tarbiyah, bulan dididik kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, orang yang dipandang oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Salah satu sifat takwa yang paling besar apa coba? Yang tidak dimiliki atau kekhasan orang yang takwa itu satu sifat yang melekat dalam dirinya apa? Apa? Belum tahu? Yaitu sifat wara. Sifat apa? Wara. Itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan ini sulit ya. Sifat wara ini sulit. Contohnya siapa? Coba. Contohnya sholat apa? Sifat wara ini yang banyak diceritakannya ke orang-orang apa contohnya? Ceritanya orang tuanya siapa? Kan ada seorang yang dia tuntukan, Allah alam mana terus terang, anak juga belum langsung ke marji'nya, hanya dia penjaga kebun katanya ya. Kemudian pengen tahu gitu siapa itu teh, si majikannya itu mana kira-kira yang yang manis yang enak gitu ya, si buahnya gitu ya. Kemudian dipetikin, hasil memang. Walau sekali lagi ya, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Walaupun sekali lagi kisah itu sahih atau tidak, ana belum membaca dengan detail. Hanya ini contoh sekali lagi, yang banyak tersebar di kita ya. Ketika diberikan hasil, gitu kan? Diberikan lagi yang ini nih, ente kumaha tukang kebun tapi buah-buahan. Kenapa katanya? Karena saya belum pernah memakannya, saya belum pernah ngalah, saya belum pernah memakannya, kumaha. Masya Allah, begitu takjubnya dia orang terpelihara. Akhirnya apa? Akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Masya Allah, putrinya cantik. Nah, jelita, solehah. Aduh, langsung ya. Antum paling depan langsung GR. Tenang ya, ada nanti insya Allah. Ya, jadi itu. Nah, contohnya banyak ya. Kalau misal sifat-sifat orang itu, jadi dia hati-hati sekali untuk contohnya sifat Abu Bakar. Pernah, ini sahih. Abu Bakar bagaimana kisahnya waroknya? Pernah? Ketika beliau diberikan makanan gitu ya oleh seseorang, siapa? Budaknya atau pembantunya. Beliau makan makanan. Setelah dimakan bagaimana? Ditanya, ini kamu makan dari mana? Apa katanya? Oh, ini saya itu didapat dari dulu. Saya suka ngeramal. Ada satu kaum yang suka diramal. Saya kemudian
Akhirnya benar. Diberikan hadiah pada saya. Nah, hadiah saya itulah dimakan. Wah, langsung memuntahkan makanannya Abu Bakar. Wah, tidak mau sedikit pun makanan haram masuk ke dalam badannya. Ya. Idza dakhala al-haram fannar aula bih. Apabila perkara haram masuk ke dalam dirinya, maka nerakalah bagiannya. Itu langsung merinding Abu Bakar ketika mendengar bahwa makanan ini hasil dari perkara-perkara kejahilian, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian langsung dicolok itunya tenggorokannya ingin memuntahkan. Masya Allah, saking apa ini? Waraknya, takut. Padahal apa hubungannya dengan siapa? Pertama makannya sedang tidak tahu gitu kan. Yang kedua ini saya diberi begitu. Tapi dia beliau saking waraknya. Ini banyak yang kita temukan kalau antum ingin tahu bagaimana sifat waraknya orang-orang yang beriman, apalah salafus saleh, ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Di sana banyak qaul-qaul salaf ya. Di bab basalah ihfadillah yahfadka. Ada hadis ya, jaga Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Di situ ada penjelasan tentang para ulama-ulama yang warok dan derajat-derajat mutakin dan lain sebagainya. Ya, ini masya Allah, ini banyak kalau dibahas ya. Intinya sifat mutakin inilah sifat yang hendak ditarbiyah oleh Allah kepada siapa? Pada kita sebagai manusia. Ya. Nah, jikalau bulan ini adalah bulan tarbiyah dari Allah, nah ini tamsil saja ya, permisalan. Jikalau misalnya kita nih, antum nih ada pelatihan pelatihan apa contohnya? Pelatihan pelatihan contoh kita sedang training nih. Di masa training, misalnya latihan bola aja lah, susah-susahnya latihan bola. Nah, nanti aslinya mah kita akan bertarung kan untuk apa? Untuk memperbuatkan perebutan piala yang tertentu itu ya. Kita latihan itu. Nah, setelah pertandingannya harusnya lebih baik tidak dari latihan itu? Lebih baik nggak? Harusnya lebih baik. Ya. Nah, maka ketika kita memahami bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan tarbiyah dari Allah, maka kita harus mengaplikasikan segala latihan itu di mana? Di bulan selain bulan Ramadan. Maka kita berjuang bagaimana menjadikan bulan Ramadan itu bekal untuk 11 bulan selanjutnya, sehingga 11 bulan itulah benar-benar ruh Ramadan itu muncul, pengaruhnya muncul, asarnya muncul, sehingga kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, itu. Ini tentang bulan Ramadan. Kemudian satu lagi aja dulu lah ya, nanti kita sambung di pembahasan yang lainnya. Kemudian ini perlu tidak untuk memahami penentuan awal Ramadan ya, bahwa penentuan awal Ramadan ini seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian saum sehingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuhu. Dan jangan pula kalian berbuka, jangan pula kalian merayakan Idul Adha, Idul Fitri hatta tarawuhu, sampai kalian melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Jikalau tertutup hilal itu, maka sempurnakanlah atau hitunglah, perkirakanlah. Maksudnya genapkanlah. Jadi kalau misalnya nanti hadis yang kedua, bahwasanya kata Rasul, sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan bukalah karena apa? Karena melihat hilal. Fa in kum 'alaikum fa akmilu Sya'ban salasin. Ini penjelasan hadis yang atas. Jikalaulah tertutup hilal itu oleh apa? Oleh awan atau oleh cuaca, oleh dan lain sebagainya, maka fa akmilu Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah Sya'ban itu menjadi 30. Hadisnya sahih riwayat
Muslim. Ya. Kemudian idza jaa Ramadan fasumu salasina illa an tarul hilal qabla dzalik. Jika datang bulan Ramadan maka saumlah kalian 30 hari kecuali datang hilal sebelum hari yang ke-30 itu. Kenapa? Kata Rasulullah bahwasanya asyhru hakada. Apa maksudnya? Ini ya. Jadi tangan dua-duanya jemari dikitin. Ini berarti apa itu? 10. Nih, 3 kali. Berarti apa? 30. Hatta zakarotis anwa isrin. Kemudian beliau menyebut bahwasanya bulan juga ada yang 29. Itu bulan apa maksudnya? Bulan Hijriyah. Kalau bulan Masehi 31 kan begitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan Syamsiyah. Apa Syamsiyah? Matahari. Kalau Qamariyah, kalau Hijriyah berdasarkan Qamar. Nah, dari hadis ini kata Rasul SAW dalam sebuah tadi hadis yang hakada kata beliau inna ummatun umiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang umi. Umat umi itu apa? Tidak bisa tulis dan baca. Bukan umat yang bodoh ya. Kalau bodoh apa nama itu? Apa ya? Jadi orang yang tidak tulis baca bukan berarti apa? Idiot, bodoh, gitu bukan. Dia tidak bisa tulis dan baca, tapi pikirannya bisa jadi lebih cerdas dari tukang yang baca. Karena al-ilmu al-fahmu, ilmu itu pemahaman. Ya. Nah, kata Rasul, inna ummatun umiyah. Kami ini adalah umat yang tidak bisa tulis dan baca. La nahsubu wala naktubu. Kami tidak bisa menghitung dan tidak pula bisa menulis. Kemudian kata Rasul, asyhru hakada. Bulan itu 30 sampai mengatakan 29. Dari mana tahunya? Yaitu antara ayyarau al-hilal. Ketika melihat apa? Nah, para sahabat ada yang bisa di antara kalangan para sahabat zaman-zaman dulu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau katakan bahwa pada saat itu ada yang bisa menghitung. Akan tetapi Rasul tidak bertanya kepada orang yang bisa menghitung. Hisab falaki, hisab nujum, bukan ahli nujum ya. Hisab nujum itu hisab perbintangan ya. Bagaimana falak itu apa? Perputaran bintang dan lain sebagainya ya. Nah, kata Rasul tidak mintalah kepada siapa? Tanyalah kepada ahli hisab. Tanyalah kepada ahli perhitung. Tidak. Kata Rasul, lihat saja. Kalau ada, saum. Kalau tidak ada, genapkan. Kita saja. Paham maksudnya? Nah, jadi dengan apa? Melihat hilal. Itu yang lebih sunnah. Ya, nah di kita sekarang, alhamdulillah pemerintah bukan dimodifikasi. Apa nama tuh? Di apa? Bukan. Di naon? Hisab dan ru'yah itu jadi nyatu gitu kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kan satu-satu nih. Jadi intinya begini. Untuk orang yang belum pernah melihat hilal, dia tidak tahu bagaimana hilal itu bentuknya. Itu satu. Ya. Wajah nggak pernah lihat hilal kan? Insyaallah. Hilal itu tidak tahu bagaimana bentuknya bagi yang belum pernah. Kalau dulu sahabat sudah biasa. Ya. Dan kedua, tempatnya sangat memungkinkan. Nah, kita di Bandung mau bisa lihat hilal di mana? Harus di tempat yang memungkinkan, di tempat yang tinggi atau di tempat yang di laut. Nah, begitu kan? Kemudian yang kedua, letak-letaknya kita harus tahu. Kalau orang dulu dia tahu awal bulan itu dia di situ tuh. Oh, ini di sini nih. Kalau sekarang kita pengen tahu, harus tahu ilmunya. Misalkan begini nih, nanti tanggal 20 Sya'ban dengan perhitungan bisa tahu di mana letak apa itu hilal. Oh, ini di sebelah sini nih. Misal di barat ini atau di sebelah ini. Kemudian kalau kita mengetahui hisab, kita mengetahui bagaimana kadar apa tadi? Ini tuh apa? Cahaya daripada hilal itu, intensitas cahaya hilal itu. Berapa persen? Kan kalau purnama berapa persen itu? 100. Ini tagu di sini 100 ya. Nah, kalau hilal bisa 1%, 2%, 0, sekian persen, saking apa? Saking kecilnya. Paham maksudnya? Nah,
Dan yang bisa terlihat itu ada sebuah kriteria. Salah satu kriterianya bisa terlihat hilal itu ketika intensitas cahaya sekian persen, kemudian ketinggian dari ufuk sekian derajat. Paham maksudnya? Lihat. Orang bahasa Arab diajak nuki lihat. Tep. Nah, ini nggak apa-apa lah ya. Ini sedikit ngedongeng lah ya. Nah, secara secara ilmu sains, secara teknologi, bahwasanya seseorang tidak mungkin melihat hilal itu kecuali melebihi dari 2 derajat. Paham maksudnya? 2 derajat dari mana? Ufuk. Apa ufuk itu? Nah itu. Ufuk itu adalah horizontal ini ya. Garis horizontal. Kita kalau misalnya di laut ya, kan memandang laut yang gitu ya. Apa itu nama tuh? Rata kan begitu ya. Nah itulah horizon. Apa itu? Horizon. Bahasa itunya apa? Ufuk. Bahasa itunya apa? Horizon. Ya? Bahasa itu lihat. Nah, ketika pas ya. Ketika ini nih horizon, ini bulan misalnya pas, berarti berapa derajat itu? 0 itu. Kalau ketinggian 2 derajat berarti apa? Ketinggian dari ufuk berapa derajat? Nah, kalau dalam bahasa sains, dalam bahasa IPA, dalam bahasa astronom itu namanya altitude. Apa? Altitude. Iya, ketinggian. Nah, seperti sekarang, bagaimana altitude-nya apa nama itu? Bulan. Nah, saya ngerti cenanya. Ya dia hajar tuh. Apa itu? Bulan. Nah, sekarang bagaimana ketinggiannya? Oh, 37 derajat. Di mana nanti arahnya? Oh, sekian derajat. Apa nama itu? Nah, bismillah. Pokoknya apa tadi? Apa tadi? Ketinggiannya berapa? 2 derajat. Itu baru bisa terlihat kalau 2 derajat lebih, kemudian intensitas cahayanya sekian, saya lupa lagi 2% atau 1,5% ya. Itu bisa terlihat dengan mata telanjang. Nah, para ulama katakan boleh melihat hilal menggunakan teropong. Teropong. Apa? Teropong, teleskop. Saya punya teropong. Kalau antum mau lihat bulannya bagaimana wajah bulan, main ke rumah. Saya ada di rumah ya. Di situ bagaimana wajah bulan? Korodok pada rubuh ya. Makanya akhwat jangan wajah bagai rembulan. Pret gitu rembulan. Kebulit. Ya. Jadi ketika para ulama katakan boleh menentukan melihat hilal dengan apa? Dengan teropong, ya. Nah, sekali lagi teropong pun tidak bisa melihat kalau ketinggiannya cuma hanya 1 derajat. Maka disebutlah oleh kita ya, oleh perhimpunan para astronomi yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara khususnya, itu 1. Jadi namanya imkanur ru'yah. Apa imkanur ru'yah itu? Imkan apa imkan? Imkan. Yumkin. Mungkin. Nah, itu orang Arab tinggal imkan aja. Apa imkan? Mungkin. Ar-ru'yah? Penglihatan. Apa artinya? Mungkin penglihatan. Apa? Maksudnya hilal yang mungkin dilihat. Ditentukanlah 2 derajat. Paham maksudnya? Nah, itu sepakat Singapura, Malaysia, Indonesia dan sekitarnya. Ya, yang tidak sepakat siapa? Nah, dari 2 derajat itulah. Nah, Muhammadiyah meyakini bahwa pokoknya mah dek 1 derajat, dek 2 derajat, ya, mau 1 derajat atau 2 derajat, mau 0, derajat, yang penting hilal itu sudah. Saya sebelum disebut bulan baru itu kalau apa? Kelihatan. Iya, jelas kelihatan hilalnya. Aduh apa? Antara matahari dan bulan mana dulu yang tenggelam? Nyakat ciri macam ada diajar IPA nanti. Apa? Kalau yang sebelum bulan baru itu yang pertama itu bulan duluan. Ini bulan, kemudian diikuti dengan matahari, begitu. Nah, ketika nanti namanya konjungsi. Liar di wae cenanya. Nanti paham ya konjungsi apa dalam bahasa Arabnya konjungsi itu? Nah, kok bisa clear lah, ya. Nah, jadi tepat dalam segaris antara apa? Antara bulan dan matahari. Jadi nanti ketika seperti itu nanti akan mendahului apa? Matahari. Nah, akhirnya kalau matahari mendahului apa?
bulan. Paham maksudnya? Setelah konjungsi itu maka matahari menemui apa? Bulan. Nah, setelah nanti pas di ufuk itu, ufuk ya, pas ufuk itu maka si matahari tenggelam duluan. Ceret. Nah, begitu matahari tenggelam, saya nggak ada ini pulpen ya, nggak apa-apa lah ya. Di sini nih matahari misalnya, sini ya. Nah, si apa nama tuh? Si bulan masih di atas ufuk. Nah, maka cahayanya di mana? Cahaya di bawah. Maka kalau misalnya orang yang tidak bisa, yang tidak pernah melihat hilal, oh itu hilal, cahayanya di luhur, mal mungkin, paham? Kenapa? Karena cahaya mataharinya di mana? Di bawah. Nah, jadi ketika matahari terbenam duluan, maka tersorotlah itu kan apa namanya? Bulan itu kan, kemudian terbersit itu. Nah, ketinggiannya berapa? Nah, itu maksudnya setelah matahari tenggelam dari ufuk, berapa ketinggian bulan itu? Itulah disebut hilal. Paham? Oh, gitu cenah. Gitu. Paham ya? Nah, coba antum ya sekarang nih. Sekarang tanggal berapa? Jam segini. Berapa di mana bulan coba sekarang? Boro-boro cenah. Kalau orang yang biasa dia itu sekarang tanggal berapa? 18 Sya'ban. Tanggal 18 Sya'ban kalau antum mau lihat nanti ya Isya masih di sebelah timur. Ya, jam 9 baru mungkin antum kalau melihat sekitar 10 atau 20 derajat. 14 derajat lah ya. Dari apa? Sebelah timur. Coba antum sekarang ya nanti malam buktikan perkataan saya. Lamun salah berarti potong telinga kucing. Benar coba lihat. Sekarang tanggal 18 ya, melewatkan Ayamul Bid. Ayamul Bid itu bulan purnama kan? 13, 14, 15. Di mana bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Di mana bulan purnama itu? Hah? Pagi? Ya di langit, nah pinter, alhamdulillah. Di sebelah timur coba lihat awalnya ya. Dari maghrib sebelah timur coba lihat. Ya, antum. Nah, nanti tanggal 18 coba lihat Isya. Isya masih sebelah timur. Nah, untuk bulan tanggal 18 sekarang antum keluar subuh masih ada di ujung barat. Belum terbenam. Tidak percaya, buktikan. Buktikan. Ya. Paham ya? Nah, ini. Jadi intinya memang pengetahuan awal dalam jadi dia belum tentu ulama juga tahu yang begituan. Harus yang paham dengan masalah perputaran bumi, perputaran bulan dan lain sebagainya. Ya, walaupun Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya bumi itu tidak berputar, tapi yang berputar adalah apa? Mataharinya. Ikhtilaf nantilah. Saya nggak akan membahas bab itu ya. Nah, kalau saya bahas bab itu, ini bisa jadi 3 pertemuan lagi ya. Masyaallah. Jadi intinya adalah bahwa hilal itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penentuan Ramadan itu ditentukan dengan hilal. Yang paling jelas tentukan dengan alhamdulillah di kita di Indonesia kan ya ada di teropong dilihat rame-rame ada sidang isbat itu ditetapkan penetapan awal bulan itu yang lebih bijak. Jangan sampai mohon maaf ya kita kebablasan karena memandang bahwasanya hisab itu seolah-olah hisab di atas segala-galanya. Nah, ini yang mungkin ya yang harus kita coba paham. Bukan berarti kita menyalahkan hisab, tidak. Kenapa? Karena hisab juga bermanfaat untuk kita sih. Antum sholat berdasarkan apa? Sekarang jam 12 lebih berapa atau kurang berapa? Kurang kan? Dari mana tahu sholat itu seperti itu jam 12 kurang? Dari mana? Dari hisab. Taib. Dari mana kita tahu dari hisab itu sekian? Jam sekian. Antum harus tahu kan secara ilmu ulamanya bagaimana penentuan waktu zuhur. Waktu zuhur bagaimana? Masya Allah. Inzalat asyamsu. Jikalau matahari mulai tergelincir. Apa maksud tergelincir tuh? Condong? Hah? Condong? Ya, benar. Jadi ketika matahari kan terbit di mana? Ini ya, terbit di mana? Timur. Terus itu kan ke barat kan? Pas tepat di tepat kepala. Boleh sholat di situ? Tidak boleh. Itulah keharaman sholat. Minimal makruh sholat itu ketika bainal qarnai syaitan. Bainal qarnai syaitan? Di antara 2 tanduk setan. Apa itu? Ketika matahari terbenam dan matahari
terbit. Itu baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk setan. Yang satu lagi ketika matahari tepat di ubun-ubun, tepat di tengah. Kalau antum berdiri bayangan, maka bayangan antum tidak akan terlihat. Itulah matahari apa? Tepat di kepala kita. Paham? Nah, ini berdasarkan nanti perbedaan. Nanti beda masing-masing tempat beda nanti. Apa? Zulal syams itu beda ya. Perbedaan apa namanya? Tergelincirnya itu beda. Nah, ketika ada ya satu tempat, nggak usah dibahas lah itu babnya. Ya, yang jelas adalah pertama ketika matahari itu tepat di di ubun-ubun kita, nah itu tidak boleh sholat. Nah setelah itu kan sudah lurus, baru matahari kemana? Ke barat kan, condong sedikit. Itulah awal mula zuhur. Paham? Sampai kapan akhirnya? Bayangan apa? Bayang-bayang si dia? Bukan. Bayangan. Sampai bayangan banda sama dengan sama. Jadi sampai seseorang itu panjangnya sama dengan bayangan benda sama dengan tinggi bendanya. Nah, jika antum misal tingginya 1 meter atau 2 meter ya, ada yang 2 meter. Nah, pokoknya segitu kan ya. Ada benda 1 meter. Nah, ketika nanti matahari bayangannya sampai 1 meter sama setinggi benda, maka itu akhir dari sholat zuhur. Ya, nah itu namanya itu babna afdhalus shol awal akhir yang utama. Maksudnya apa awal akhir utama? Itu tidak sampai langsung masuk ke asar, akan tetapi awal yang dimakruhkan untuk apa? Sholat. Ya, jadi harus jangan sampai matahari sampai sejajar. Jadi ada yang boleh sholat silakan nggak apa-apa, yaitu karena waktunya waktu afdoliyah ya, waktunya waktu yang utama saja dalam masalah. Jadi bukan keharaman, ada yang seperti itu. Sekali lagi itu dermejol. Jadi nggak bahas gitu matahari jeung bulan ya. Walau alam lah, mohon maaf lahir batinnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi bagian dari ilmu yang coba kita dapatkan ya, sedikit walaupun tidak atau menjauh dari pembahasan yang seharusnya dibahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja untuk sementara. Jadi sampai mana tadi? Sampai bab tentang penentuan awal Ramadan. Jadi penentuan awal Ramadan itu dengan apa? Dengan hilal. Nah, sedikit ya mau tambahkan ya. Nah, jikalau kenapa antum teh ongko cenah Ramadan tidak pakai hisab, tapi sholat pakai hisab? Kenapa? Kenapa jawabannya kira-kira? Antum menentukan sekarang Syawal, menentukan sekarang Safar Ramadan dari mana? Safar dan lain sebagainya dari mana? Hisab. Antum apakah setiap bulan katanya melihat hilal? Kan tidak. Apa jawabannya coba? Karena bulan Ramadan khusus ada perintahnya dari Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah karena ru'yah, karena melihat hilal, dan berarti artinya selain bulan Ramadan boleh kita menggunakan hisab. Paham? Nah, jadi tidak perlu kita juga alergi dengan kata hisab. Paham ya? Hisab. Dolalah. Nggak perlu juga begitu. Paham? Tidak perlu kita menghardik, mencemooh dan mencibir orang yang hisab, bukan. Tapi kalau sudah menjadikan hisab itu segala-galanya, ini yang jadi permasalahan. Paham? Ya. Nah, bagi kita sekali lagi hisab untuk membantu, sekali lagi untuk membantu ilmu pengetahuan untuk membantu Islam, maka itu adalah hukumnya wajib kifayah. Ya, betul tidak? Wajib kifayah. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sholat kenapa kita menggunakan hisab? Kemudian bulan-bulan yang lain kenapa kita menggunakan hisab? Karena di sana tidak ada perintah yang jelas bahwa melaksanakan sholat itu harus begitu, harus begini. Paham ya? Nah, untuk yang Ramadan begitu dan begitu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada